Kita ke informasi lain, Saudara. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sumatera Barat menggelar dengar pendapat atau public hearing dengan perwakilan OPD di lingkungan pemerintah provinsi dan pengguna jasa layanan Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan. Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi dan meminta masukan dari pengguna jasa terhadap pelayanan yang disediakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT menggelar dengar pendapat atau public hearing dengan sejumlah perwakilan lembaga pemerintah, OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengguna jasa layanan. Selain bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meminta masukan pengguna jasa dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang diberikan, kegiatan public hearing ini juga digelar dalam rangka memperkenalkan organisasi baru yang sebelumnya dibagi dalam dua kementerian, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan. Saat ini, dengan dileburnya menjadi satu, tugas Barantin semakin kompleks, sehingga dibutuhkan masukan dan saran layanan publik dari pemakai jasa melalui public hearing. Dengan pembentukan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat, diharapkan dapat terwujud sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Karantina Indonesia. Saat ini wilayah kerja BKHIT membawahi dua satuan pelayanan, diantaranya Teluk Bayur, Pelabuhan Bungus, dan Kantor Pos, serta Bandara Internasional Minangkabau dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelayanan kita ini hewan, ikan, tumbuhan. Jadi semua produk hewan, semua hewan dan produknya, ikan dan produknya maupun tumbuhan dan produknya atau ikutannya. Itu yang kita layani melalui pelabuhan laut, bandar udara maupun kantor pos. Ini pertama kali kita lakukan? Kebetulan saya juga baru tugas di sini, terhitung tanggal 3 Januari 2024, pelantikan di Jakarta. Saya ditugaskan ke Sumatera Barat untuk menggawangi sebagai Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Sumatera Barat. Sementara itu, Bidang Karantina Hewan menegaskan hampir semua kabupaten kota di Sumatera Barat yang rawan penyebaran penyakit hewan karena letak daerah yang berbatasan dengan provinsi lain. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya daerah yang masih bebas dari penyakit hewan PMK dan lumpy skin disease, sehingga Mentawai berpotensi untuk pengembangan ternak di Sumatera Barat. Kedepan, untuk lalu lintas ternak akan dilakukan secara ketat dengan pengujian laboratorium sesuai dengan target penyakit dan daerah asal serta tujuan. Tentu untuk lalu lintas ternak itu dilakukan pemeriksaan lebih ketat dengan pengujian laboratorium sesuai dengan target-target penyakit yang ditentukan sesuai dengan daerah asal dan daerah tujuan. Seperti itu sesuai dengan Undang-Undang 21 2019 terkait itu untuk dilakukan tindakan. 2 tahun terakhir hama penyakit karantina ikan belum ditemukan. Namun dari pantauan sebaran penyakit di kabupaten kota, tahun lalu karantina ikan menemukan di Kota Padang virus pada ikan gurame dan menemukan bakteri pada ikan mas di Kabupaten Agam. Penyakit untuk komoditi lalu lintas 2 tahun terakhir ini belum kita temukan hama penyakit karantina ikan, tetapi kalau untuk tingkat pemantauan daerah sebar penyakit di per kabupaten untuk 2 tahun ini kami menemukan, untuk tahun sebelumnya kami menemukan di Kota Padang terkait virus, kemudian juga yang terakhir kemarin 2023 kami menemukan di Kabupaten Agam bakteri pada ikan. Sementara itu, Sumatera Barat yang memiliki potensi hasil pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang melimpah juga mengambil bagian dalam ekspor dan impor. Biasanya ekspor dilakukan tujuan negara Amerika, Eropa, dan Selandia Baru melalui pelabuhan Teluk Bayur dan Belawan Medan. Nilai ekspor dalam 1 tahun bisa mencapai 5 triliun rupiah. Memang kalau kita memang kan fokus ini kepada nilai-nilai pertanian. Jadi ini perkebunan, pertanian dan hortikultura ya. Jadi memang sebetulnya kita banyak bergerak juga ke Belawan. Jadi bukan hanya di Sumatera Barat yang ekspornya itu Teluk Bayur, juga Pelabuhan Lawan yang dikirim. Jadi itu faktanya baik di Aceh Pak ya, sama polanya. Jadi Sumatera ini memang tersentral ke Sumatera Utara. Untuk mencapai tujuannya, Balai Karantina tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan pengguna jasa. Sehingga dengan komitmen bersama, layanan prima yang mudah dan cepat dapat diberikan. Delima Febria, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat.